Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesarina Amerta, mahasiswa keperawatan UMBRI 2020, mata kuliah keperawatan dasar dengan dosen pengampu Ibu Nurs Isnaniar SKEP MKEP. Saya akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan rampelit. Rampelit test atau dikenal juga percobaan pembendungan atau tes tourniquet merupakan metode diagnostis klinis untuk menentukan kecenderungan pendarahan pasien. Rampelit test sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk diagnosis demam berdarah pada infeksi virus dengue, apalagi pada bentuk klinis DBD selalu disertai dengan tanda pendarahan. Hanya saja, tanda ini tidak selalu didapat spontan oleh penderita. Pada sebagian besar penderita, tanda pendarahan ini muncul setelah dilakukannya tes tourniquet. Rampelit test adalah cara paling mudah dan cepat untuk menentukan apakah terkena DBD atau tidak dengan melakukan pembendungan pada bagian lengan atas selama 10 menit untuk uji diagnosis kerapuhan vaskular dan fungsi trombosit. Prinsip rampelit. 1. Diberikan pembebanan pada kapiler selama waktu tertentu sehingga terhadap kapiler diciptakan suasana anoksia dengan adanya bendungan aliran darah vena. Anoksia dan penambahan tekanan internal akan terlihat sejauh mana kemampuan kapiler bertahan. Jika ketahanan kapiler turun, akan timbul peteki di kulit. 2. Jika ketahanan kapiler menurun, pembendungan vena menyebabkan darah menekan dinding kapiler. Darah dalam kapiler akan keluar dan merembes ke dalam jaringan sekitarnya sehingga tampak sebagai bercak atau titik merah kecil pada permukaan kulit yang disebut sebagai peteki. Peteki adalah bintik-bintik merah akibat pendarahan di dalam kulit. Warnanya bervariasi dari merah menjadi biru atau ungu. Peteki umumnya muncul pada kaki bagian bawah, tetapi juga bisa muncul di seluruh tubuh. Selanjutnya, pada pemeriksaan rampelit, alat-alat yang digunakan adalah tensimeter, stetoskop, timer, dan spidol. Prosedur atau langkah-langkah pada pemeriksaan rampelit yaitu 1. Beritahu pasien tentang tujuan tes rampelit dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. 2. Buatlah lingkaran menggunakan alat tulis pada lengan volar lengan bawah. 3. Radius 3 cm, titik pusat terletak 2 cm di bawah garis lipatan siku. 4. Pasang manset tensimeter pada lengan atas. 5. Cari tekanan sistol dan tekanan distol pada lengan volar lengan bawah. 6. Pompa sfigmomanometer sampai tekanan antara sistolik dan diastolik 100 mm air raksa, yaitu di atas tekanan arteri sehingga darah dari jantung ke perifer tetap jalan. 7. Pertahankan selama 10 menit. Jika tekanan sistolik kecil dari 100 mm air raksa, buatlah tekanan sebesar setengah dari jumlah tekanan sistol dan tekanan distol. Pertahankan selama 5 menit. 9. Lepaskan ikatan sfigmomanometer dan tunggu sampai tanda statis lenyap. 10. Statis darah telah kembali berhenti jika warna kulit pada lengan yang dibendung sama dengan warna kulit yang di sebelahnya. 11. Perhatikan timbulnya peteki atau bintik-bintik merah pada lengan bawah di daerah kulit lipatan siku di bawah bebatan. 12. Setelah tes, buka tutup tangan beberapa saat sampai sirkulasi lengan kembali normal. Nilai rujukan yang dapat diperhatikan setelah melakukan rampelit yaitu 1. Jika ada lebih dari 10 peteki dalam lingkaran yang dibuat, maka tes rampelit dikatakan positif. 2. Jika kurang dari 10 dinyatakan negatif atau normal. 3. Jika peteki 20 dinyatakan abnormal. 4. Jika peteki 10-20 dinyatakan DBD. 5. Seandainya di dalam lingkaran tersebut tidak ada peteki, tetapi terdapat peteki pada distal yang lebih jauh daripada itu, tes rampelit juga dikatakan positif. 6. Warna merah di dekat bekas ikatan tensi, mungkin bekas jepitan, tidak diikatkan sebagai peteki. 7. Pasien yang cek darahnya tidak diketahui tensimeter dapat
dipakai pada TEK 80 mm air raksa. 9. Pasien tidak boleh diulang pada lengan yang sama dalam waktu 1 minggu. Tes rampelit tidak perlu dilakukan 1. Jika sudah terdapat purpura. 2. Diketahui mempunyai riwayat pendarahan. Faktor yang mempengaruhi rampelit tes. 1. Perempuan yang menstruasi. 2. Postmenstrual dengan sedikit hormon. 3. Kulit rusak karena akan meningkatkan kerapuhan kapiler. Tes ini tidak memiliki spesifis tinggi, karena faktor-faktor mengganggu di atas semua akan mengalami peningkatan kerapuhan kapiler. Walaupun percobaan pembendungan ini dimaksudkan untuk mengukur ketahanan kapiler, hasil tes ini ikut dipengaruhi juga oleh jumlah dan fungsi trombosit. Trombositopenia sendiri dapat menyebabkan percobaan ini berhasil positif. Kesalahan sering terjadi saat pemeriksaan saat membuat daerah pengamatan. 1. Lingkaran ini harus dibuat diukur dengan benar sekian jari dari fossa cubiti dengan diameter penampang sebesar 5 cm menggunakan penggaris. 2. Bila dalam kurang waktu dari 10 menit sudah tampak lebih dari 10 buah peteki, maka percobaan dihentikan. 3. Bila setelah 10 menit tidak timbul peteki, percobaan dihentikan dan tunggu selama 5 menit. Bila tidak ada perubahan penilaiannya negatif. 4. Sebelum percobaan dihentikan, apakah ada bekas gigitan nyamuk pada daerah pembacaan yang mungkin menyebabkan hasil menjadi positif palsu. Dan kesalahan yang sering terjadi pada uji tourniquet. 1. Tensimeter yang tidak baik. Kebocoran tensimeter akan menyebabkan tekanan yang diberikan selama 5 menit tidak memenuhi sasaran sehingga hasilnya negatif. Tindakan yang salah dan sering terjadi untuk mengatasi kejadian tersebut adalah mengadakan pengikatan dengan menggunakan karet gelang. 2. Manset terlalu lebar. Pada umumnya, di ruang periksa hanya ada satu macam manset dewasa, sehingga untuk lengan anak terlalu lebar. Kesalahan umum yang dikerjakan adalah terus menggunakan manset itu atau dengan melipat manset yang tentu hasilnya sulit dipercaya. 3. Anak yang sedang mendapatkan perlakuan tes tourniquet rewel. 4. Timbulnya peteki tidak segera setelah manset dilepas, sehingga perlu ditunggu 2-5 menit. 5. Penilaian yang salah. Peteki di fossa dicubiti hitung. 6. Penilaian jumlah lebih dari 20 peteki per inci persegi tidak dipatuhi sehingga asal ada titik disebut positif. 7. Uji tourniquet dikerjakan pada lengan yang masih ada sisa peteki hasil uji yang telah lalu sehingga menimbulkan jumlah peteki yang lebih banyak. 8. Uji tourniquet akan negatif kalau pasien dalam keadaan syok. Uji harus diulang setelah tensi dan nadi terukur dengan baik. Demikianlah penjelasan saya tentang pemeriksaan rampelit. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.